Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Kau berikan dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari lepas hari yang masih Kau percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan sharing tentang kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi setiap mulut bibir kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar, apapun yang kami sampaikan Tuhan, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membuka kitab di Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai 10 dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada satu orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi ayat perenungan kita pada saat ini adalah di ayat yang ke-9. Saya akan baca sekali lagi. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, di sini pernyataan Paulus ya sangat tegas pentingnya mempertahankan kebenaran Injil yang telah diajarkan. Ya, di ayat yang ke-9 ini. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa hanya ada satu Injil yang benar, yaitu adalah Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Di luar daripada itu adalah Injil yang palsu. Nah, saya akan memberikan temanya adalah Injil yang palsu. Nah, ada banyak sekali saat ini ya yang menyebarkan kebenaran-kebenaran palsu kepada anak-anak Tuhan. Target mereka itu bukanlah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi target mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, mereka akan berusaha terus dan terus untuk menggoda anak-anak Tuhan supaya apa? Supaya iman mereka itu goyah. Supaya Injil yang sudah mereka dengar, Injil yang sudah mereka tanam dalam hati mereka itu goyah. Ketika mereka mendengar kebenaran-kebenaran palsu dari luar sana, kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, maka anak-anak Tuhan tersebut akan berpikir, dia akan bingung. Injil yang mana yang harus kupercayai? Nah, penting sekali untuk kita saat ini untuk mempercayai hati kita, untuk mempercayai pikiran kita, untuk mempercayai setiap perkataan kita yang kita ucapkan, untuk mempercayai setiap perkataan yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan, dan terlebih dahulunya untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita berdoa, tanpa kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka Injil yang datang itu, Injil palsu yang datang itu, kita akan percaya saja. Dan apa yang terjadi? Kita akan terjerumus
ke dalam dosa, dan sudah pasti kita pasti akan binasa. Nah, pada zaman sekarang ada banyak sekali pemberita-pemberita palsu yang berusaha untuk merusak anak-anak Tuhan, yang berusaha untuk menggoyahkan iman-iman anak Tuhan. Nah, di sini penting sekali untuk kita yang sudah percaya kepada kebenaran firman Tuhan, penting sekali untuk kita yang sudah lama menjadi Kristen, bagaimana caranya kita mempertahankan iman itu. Caranya supaya kita mempertahankan iman itu yaitu kita terus berdoa, terus membaca kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Nah, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, ketika kita berdoa setiap hari, maka saya bisa pastikan bahwa setiap godaan apapun yang dari luar, setiap ajaran-ajaran palsu yang datang dalam kehidupan kita tidak akan pernah mempan, ya. Mereka tidak akan mempan dengan apa yang mereka katakan gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, pernyataan ini sangat di ayat yang ke-9 ini ya, penting sekali untuk menegaskan bahwa percaya kepada satu Injil saja. Nah, di sini dikatakan seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, di sini Rasul Paulus sangat jelas ya, di Galatia itu dia mengatakan bahwa jikalau ada orang yang datang memberitakan kebenaran Injil palsu kepadamu, maka terkutuklah dia. Ya, terkutuklah dia. Nah, penting sekali untuk kita anak-anak Tuhan saat ini untuk tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan yang benar, untuk tetap mempercayai Yesus Kristus, untuk tetap mempercayai iman yang sudah kita bangun dari awal. Bagaimana kita jatuh bangun untuk mempertahankan iman kita, bagaimana kita jatuh bangun untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima dari gembala kita, dari kakak rohani kita, dari orang-orang yang mungkin tidak mengenal kita, tapi dia mempunyai hati untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang benar kepada kita. Bagaimana caranya kita mempertahankan itu semua? Yaitu dengan tetap berdoa, dengan tetap percaya, dengan tetap membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena tanpa doa, tanpa membaca kebenaran firman Tuhan, maka gampang sekali untuk kita tergoda dan percaya kepada injil-injil palsu yang datang. Nah, kesimpulannya pada saat ini adalah sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa iman yang sudah kita dengar, iman yang sudah kita tanam dalam hati kita selama ini, percayalah itu akan tetap berakar dalam hati kita. Percayalah itu akan tetap ada dalam hati kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demikian sharing singkat dari saya. Biarlah teman-teman dapat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita, bagaimana kita menolak setiap injil-injil palsu yang datang, bagaimana kita tetap berdoa, bagaimana kita tetap membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, dan iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.